Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Semoga pada hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak ustazah sudah selesai dalam melaksanakan ujian PTS 1. Semoga anak-anak ustazah bisa mendapatkan hasil yang Ananda harapkan, ya. Baik anak-anak ustazah, ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu bab 3, mengelola informasi dalam ceramah. Nah, kalau minggu lalu ustazah sudah menjelaskan tentang apa itu ceramah, apa perbedaan antara ceramah, pidato, lalu juga khutbah, itu berbeda ya. Nah, di sini ustazah akan menjelaskan tentang, kita cari dulu ya. Nih, bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Boleh kita baca dulu ya teksnya ya. Tentang Jepang. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar harus belajar etika dalam berurusan dengan orang-orang. Pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan kesehatan. Oleh karena itu, mereka sering disebut insinyur kesehatan dan mendapatkan gaji setara dengan 50 juta per bulan. Untuk merekrut mereka dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara. Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Mereka sering terkena gempa bumi, tetapi itu tidak mencegah Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Rakyat Jepang mengatasi kekurangan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya lainnya. Jika kamu pergi ke sebuah restoran prasmanan di Jepang, maka kamu akan melihat orang-orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Dengan begitu, tidak ada sisa-sisa makanan. Selain itu, dari restoran tidak ada limbah apapun. Masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Mereka selalu menepati waktu. Bahkan tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Budaya mereka adalah menghargai nilai waktu sangat dijaga, sehingga mereka sangat tepat waktu dengan perhitungan menit dan detik. Jepang sangat menghargai pendidikan. Masyarakatnya mendukung visi pendidikan di Jepang. Jika kamu bertanya kepada mereka, apakah arti pelajar itu? Maka mereka akan menjawab bahwa pelajar adalah masa depan Jepang. Nah, baik anak-anak ustazah, itu adalah salah satu contoh dari teks ceramah ya, karena dia memuat suatu informasi ya, ya kan, seperti itu. Kita lihat lagi ya pengertian dari ceramah itu apa. Nah ya, kita cari nih. Ceramah adalah
pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi benar ya, pengetahuan dan sebagainya. Nah, jadi tadi yang tadi tentang Jepang itu termasuk ceramah karena dia memberikan suatu informasi, pengetahuan serta wawasan yang luas sehingga apa? Pembaca ataupun pendengar mendapatkan informasi yang sangat penting dari membaca ceramah tersebut. Tapi kalau pidato, lihat dia itu sifatnya lebih mengajak ya. Gitu. Kalau khotbah dia ini berkaitan dengan praktik-praktik beribadah atau ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi udah paham bedanya ya, Nak ya? Tadi itu jelas ceramah karena dia hanya memuat informasi serta pengetahuan. Jadi dengan adanya ceramah seperti ini kita jadi tahu nih kondisi di Jepang. Nah, kita juga bisa menjadikan itu Jepang itu sebagai inspirasi. Inspirasinya bukan ke arah agama ya, tapi ke arah lebih ke sosial ya, dalam hal dunia seperti itu. Contohnya saja dia mengatakan bahwasannya Jepang itu termasuk negara kecil di Asia, tapi yang di Jepang itu adalah negara yang sudah maju walaupun dia negara yang kecil di Asia seperti itu kan. Kenapa? Ternyata anak-anak di Jepang itu dari mulai SD-nya itu sudah diajarkan tentang etika, bagaimana cara bersosial yang baik dengan orang lain. Jadi di Jepang itu sudah usia dini itu ya, dari SD itu mereka memang sudah diajari untuk mandiri, untuk menjaga etika. Nah, itu memang sangat bagus untuk kita contoh. Ya, jadi dapat informasi kan kita dari membaca ceramah tersebut kan. Lalu Jepang itu sangat menghargai waktu. Ya, sangat menghargai waktu sampai ya di Jepang itu keterlambatan kereta di Jepang itu hanya sekitar 7 detik per tahun. Itu saking mereka sangat menghargai waktu ya. Saking mereka menghargai waktu dan mereka itu sangat menghargai budaya mereka. Dan yang pastinya yang pernah Ustazah tahu di Jepang itu mereka tuh tidak mau loh memakai merek ya atau branded ternama yang di luar Jepang gitu ya. Maksudnya ya mereka memakai atau membeli ini ya benda-benda yang ada di lokal gitu. Itu setahu Ustazah ya, Nak ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menemukan bagian-bagian yang penting dalam sebuah ceramah? Jadi bagian-bagian bercetak tebal merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian cuplikan ceramah. Jadi setahu Ustazah, anak-anak Ustazah, kalau kita mau menentukan bagian-bagian pentingnya, cari aja per paragraf. Kita harus menemukan pokok pikiran ataupun gagasan pokok. Ini bisa nih hal yang penting. Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Lalu ini juga nih, anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari. Ini berarti dia sifatnya adalah deduktif. Gagasan pokoknya terletak di awal. Pernah kan kita belajar itu kan? Udah sering lah ya. Lalu kalau yang paragraf ketiga, pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan kesehatan. Nih, ini juga. Lalu Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Ini kan dijelaskan dia kenapa Jepang itu tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Nah, dijelaskanlah di sini mereka sering terkena gempa bumi, tetapi itu tidak mencegah Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tuh ya. Nih ya, pokoknya itulah hal penting itu kita harus mencari gagasan pokoknya. Inilah masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Dijelaskan bagaimana sih masyarakat Jepang itu dalam menghargai waktu. Lihatlah mereka selalu menepati waktu. Bahkan tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Sampai ini ya. Nih, terus Jepang sangat menghargai pendidikan. Nah, bagaimana Jepang sangat menghargai pendidikan? Inilah jawabannya. Nih, masyarakatnya mendukung visi pendidikan di Jepang. Jika kamu bertanya kepada mereka apakah arti pelajar itu, maka mereka akan menjawab bahwa pelajar adalah masa depan Jepang. Ya benar ya.
Memang kita kalau mau berubah dimulai dari sekarang lah. Kalau kita mau anak-anak kita, generasi kita nantinya itu lebih maju, lebih baik menghadapi masa depan, ya kita harus dimulai dari sekarang. Jadi nanti kita tinggal nikmati aja kan, kayak gitu ya kan. Nah itu ya bagian-bagian pentingnya ya nak ya. Nih ini tabel bagian-bagian penting. Boleh nanti dicatat di buku catatannya sendiri ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya nak, kalau mau mencari bagian penting itu yaitu yang menurut kalian itu merasa itu adalah informasi yang bermanfaat. Nah, itulah yang dianggap bagian-bagian penting dalam sebuah ceramah. Namun kalau misalnya udah terurai terlalu panjang, maksudnya adalah sebuah penjelasan dari si bagian penting itu kan udah nggak penting lagi kan. Yang penting kan kita mau mencari intinya, inti informasinya. Tidak perlu uraian yang panjang seperti itu ya. Nah ini nanti boleh dicatat aja ya di rumah ya, di buku catatan. Ditambahi lah yang tadi Ustazah bilang, oke? Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan 2. Menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Anak-anak ustazah, kalimat majemuk ini dia maksudnya adalah kalimat yang lebih dari satu klausa ya. Satu klausa itu maksudnya ini apa namanya, satu kalimat lebih. Jadi majemuk itu sama dengan konjungsi. Jadi ini maksudnya majemuk bertingkat adalah konjungsi yang bertingkat gitu ya. Nih, kita baca dulu cuplikan teks tersebut ya. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Cuplikan tersebut dibentuk oleh kalimat yang panjang-panjang. Hal itu karena kalimat-kalimatnya dibentuk oleh gabungan dua buah kalimat atau lebih ya kan. Inilah namanya kalimat majemuk ya. Seperti yang tadi Ustazah bilang bahwasanya kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa ya, dua klausa ataupun lebih gitulah. Hasil penggabungan itu kemudian membentuk kalimat baru, salah satunya berupa kalimat majemuk bertingkat. Adapun yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Nah inilah dia contohnya, pahami baik-baik ya anak-anak ustazah. 1. Kalimat majemuk hubungan sebab akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai, dan maka. Kita lihat ya. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Kata sehingga ini termasuk kalimat kata majemuk ya, bertingkat. Jadi majemuk bertingkat itu banyak dia jenisnya, ada dia yang hubungan sebab akibat gitu ya. Mana kalimat pertama, ia terlalu bekerja keras ya kan? Ini dia kalimat yang kedua. Nah, jadi dia terdiri atas dua klausa. Yang B, penjelasan diberikan seminggu sekali sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan teratur. Ini adalah klausa yang pertama. Ini adalah klausa kedua. Gitu ya. Nih. Lalu kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Nih, kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Ini bisa dijadikan induk kalimat, ini bisa dijadikan anak kalimat. Nah ya, jadi penghubungnya adalah kata dengan. Gampangnya.
Pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuknya melekat pada pelatuk senjatanya. Jadi ini dia hanya terdiri dari dua klausa. Ini dia klausa pertama dan ini adalah klausa kedua, gitu ya. Jadi boleh klausanya ada 3 Ustazah, boleh lah. Kalian sambung lagi nih selanjutnya atau demikian boleh. Terserah kalian. Mau sampai 4 pun nggak apa-apa, ya. Lalu ada kalimat majemuk hubungan sangkalan. Ya, ini kayak konjungsi kan, ditandai oleh konjungsi seolah-olah dan seakan-akan. Contohnya, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. Ini dia, terdiri atas 2 klausa. Lalu yang keempat, kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal dan sedangkan. Ini harus dicatat ini ya, karena ini sangat penting ini. Nih contohnya. Ini dicatat ini, jangan nggak sampai nggak dicatat. Lalu ada kalimat majemuk hasil, banyak juga ya kalimat majemuk bertingkat itu ternyata ya. Memang masya Allah bahasa Indonesia ini. Tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Nih contohnya kata makanya. Lalu ini majemuk hubungan penjelasan. Ini sering kan kalau di berita atau artikel kita menggunakan kata bahwa, yaitu. Itu ternyata adalah kata konjungsi anak-anak ustazah, ya. Lalu yang ketujuh, hubungan atributif. Menggunakan kata yang. Kan sering kita menggunakan kata yang kan? Pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Istrinya yang datang bersama dia itu seorang insinyur. Nah, kata yang ini merupakan majemuk hubungan atributif ditandai dengan konjungsi yang. Oke? Pahamlah ya tentang kalimat majemuk ya. Orang udah seringnya kita pelajari, nanti bolehlah dicatat ya. Nah, anak-anak ustazah, ini ada tugas 1. Ini bolehlah kalian kerjakan untuk menambah apa ya, wawasan kalian tentang kalimat majemuk ya, untuk apa namanya ya, agar anak-anak ustazah itu bisa membedakan nih ya, mana majemuk yang bisa digunakan dalam suatu kalimat. Misalnya ini cocoknya majemuk apa ya? Misalnya konjungsi atributif kah atau konjungsi sebab akibat kah, seperti itu kan. Jadi ini Ananda kerjakan ya di rumah ya, gampangnya nih. Nah tadi kan udah ada catatannya kan, jadi kalian kerjakan ini ya, kumpulkan sama ustazah yaitu sore ya, Kamis sore. Udah, jangan lupa ya semua ini kerjakan. Tulislah ininya, soalnya ini kalimatnya. Baik ya, jangan lupa ya nak. Sudah? Oke lah ya, karena kita sudah mempelajari tentang kalimat majemuk ya, cobalah kita latih dulu. Boleh ya, kita latih-latih dulu. Kita temukan kalimat majemuk yang ada di ini contoh ceramah ini ya. Coba, saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika ini juga loh. Ini majemuk berkaitan dengan waktu, tapi dengan kan ada kan, dengan yang banyak kali lah contoh kalimat majemuk di sini. Terus apa yang lagi, lalu apa lagi ya, kemudian ini kata konjungsi waktu ya. Nih, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa iya, kelompok pertama mereka yang lagi. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang
Mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa. Kampung Rambutan, bahasanya orang-orang Betawi. Dari komentar-komentarnya, kelompok siswa kedua memiliki sikap terhadap kaidah penganut bahasa. Mereka mengetahui makna gua yang benar dalam bahasa Indonesia ada lubang besar pada kaki gunung. Dengan makna tersebut, kata gua seharusnya ditunjukkan untuk penyebutan nama tempat seperti Gua Selarong, Gua Jepang, Gua Pamajian, dan seterusnya, dan bukannya pengganti orang. Nah, jadi kalau untuk kalimat majemuk banyaklah contohnya. Kenapa, Nak? Di setiap paragraf itu harus ada kata kalimat majemuk atau penghubung konjungsi? Ya haruslah, ya kan? Karena kalau tidak ada kalimat tersebut atau kata konjungsi, kita tidak bisa membaca ataupun memaknai ataupun memahami maksud dari teks tersebut. Kita nggak akan bisa, karena akan rancu maknanya. Kalian coba aja, itu kalian edit, kalian hapusi coba konjungsinya, lalu kalian baca tanpa menggunakan konjungsi, itu kalian nggak akan ngerti, nggak akan paham makna dari teks tersebut itu apa, gitu ya. Jadi memang syarat ya paragraf yang baik dan benar itu adalah salah satunya harus memiliki kata penghubung. Nah, itu dia syarat agar paragraf itu menjadi paragraf yang baik dan benar, yaitu harus adanya kata penghubung, gitu ya. Oke lah, kita akan lanjut lagi. Bagian C, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, seperti yang kita ketahui, dalam sebuah teks, semua teks apapun pasti memiliki struktur, ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari struktur dari teks ceramah. Ada 3 struktur pada teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka. Apa itu bagian pembuka? Di bagian pembuka inilah merupakan pengenalan isu ataupun masalah maupun pandangan dari pembicara ataupun penulis, gitu ya. Jadi pembukaan di sini merupakan pandangan asli penulis terkait isu ataupun masalah yang dibahasnya, gitu ya. Misal ini lagi ada isu itu adalah gimana ya, yang lagi hangat-hangatnya, seperti itu, kabar yang lagi hangat-hangatnya misalnya, ataupun masalah apa, fenomena apa. Kalau sekarang kan isunya yang lagi berhembus adalah tentang bisa tentang vaksin corona, ya kan, lalu juga masalah ekonomi negara Indonesia yang semakin terpuruk karena corona, seperti itu kan. Itu adalah bisa kita jadikan pembuka, tapi kita buat pandangan kita, ya, pandangan si pembicara atau penulis ceramah tersebut, tapi berdasarkan topik yang dibahasnya, jangan nggak nyambung kan. Kalau yang tentang Jepang tadi ada dia buat tesisnya, ya kan, kita cari dulu. Nih, pernahkah kamu pergi ke Jepang? Ini kan masih pandangan penulis ini. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang, katanya. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Ini adalah terkait masalah atau isu yang memang ada gitu, memang sudah dipelajari si pembicara, gitu ya. Intinya, Nak, pembukaan itu biasanya ada di paragraf pertama. Kayak ini. Misalnya ya, contoh ya. Misalnya seperti ini, sama seperti teks eksposisi. Misalnya aja, menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting. Nah, itu, Nak, masih dikatakan ini loh, pandangan penulis. Kenapa? Karena dia belum memberikan suatu argumen, ya kan.
Memang kalau penting kasihlah data-datanya kayak gitu kan, supaya orang juga percaya gitu. Walaupun nak menurut perasaan kita, memang betul loh kebersihan itu memang dianggap penting. Iya itu, tapi itu pakai perasaan. Tapi nak kalau udah dites, kita berbicara sama orang, kita harus membuktikannya. Lalu di mana letak pembuktiannya, ya kan? Di mana letak argumennya, ya? Yaitu di bagian isi. Pada bagian isi inilah dia menjelaskan atau berisikan tentang rangkaian argumen, ya, rangkaian argumen pembicara terkait dengan pendahuluan atau tesis. Jadi harus nyambung dia yang tadi tentang Jepang, isu-isu di Jepang, bahwasan Jepang adalah negara maju, negara dengan yang mempertahankan tradisinya, harus dibuktikan juga berkaitan dengan si tesis tadi atau pembukaannya tadi, ya. Argumennya harus juga berkaitan dengan Jepang. Bagaimana sih Jepang dalam mempertahankan tradisinya, dalam menghargai waktu. Itu tadi kan udah dijelaskan kan. Nah itu salah satu contoh dari argumen gitu ya. Jadi apa sih tujuan dari argumen ini? Argumen ini sangat penting yang harus ada dalam sebuah teks ceramah. Karena dalam argumen ini nanti akan dibuktikan dengan alasan-alasan yang logis, dibuktikan dengan data-data maupun istilahnya dengan fakta seperti itu. Sehingga anak ustazah, orang yang mendengarkan kita itu menjadi terpengaruh, menjadi terpercaya. Oh iya juga ya kayak gitu. Tapi kalau kita pakai pandangan kita sendiri, jangan harap orang banyak menerima ceramah kita. Susah harus kita buktikan itu. Jadi kita itu sangat sulit gitu memengaruhi orang lain. Cara mudahnya untuk memengaruhi orang lain itu berdasarkan itu kita buat fakta dan argumen-argumen gitu ya. Lalu yang ketiga ada penutup. Penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, ya, kesimpulan lah ya kalau kita bilang ya. Nah inilah dia ini catat nanti ya, ini gambarnya. Pendahuluan itu isinya bisa berupa isu, permasalahan, pandangan umum penulis, bisa. Jadi yang di bagian pendahuluan itu tidak hanya pandangan penulis saja, tapi juga permasalahan atau topik yang akan dibahas, ya, gambaran umumnya gitu. Kalau kalian mau memberikan ceramah tentang masalah diet, kalian harus kasih tahu lah gambaran umum tentang diet gitu kan. Misalnya obesitas merupakan ini. Obesitas bisa dialami oleh anak usia segini sampai segini, tapi harus dibuktikan nantinya di bagian isi. Nih, di bagian isi ada berupa pendapat-pendapat yang disertai alasan yang logis dan fakta. Bagian penutup isinya adalah simpulan ataupun rangkuman. Oke ya. Sekarang bolehlah ya kita buktikan. Kita akan menentukan manalah yang termasuk dengan pendahuluan, isi dan dan penegasan ulang. Manalah tentang bapak-bapak yang kemarin. Kayaknya kita lebih enak mengamati atau mengidentifikasi struktur yang ini, yang bapak-bapak itu. Oh nih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Ini menurut dia kan, kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak, dia bilang. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada masalah kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Ini merupakan pandangan penulis, tapi ini diangkat dari isu yang atau masalah yang memang sudah ada. Iya, memang betul ini masalahnya di masyarakat ini, yaitu bahasa itu semakin cenderung menurun kesantunannya memang, ya, dibandingkan zaman dahulu. Nah inilah dia disebut dengan pendahuluan, gambaran permasalahan yang mau disampaikan kan. Lalu
mana ya pembuktiannya, argumennya? Kita baca dulu. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita, misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ini udah termasuk argumen, karena nggak mungkin yang memberi ceramah itu asal-asalan. Ya, gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya, ini dia buat contohnya kan, misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Inilah dia alasan yang logis namanya. Lalu tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya, pada zaman pemerintah Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya. Iya, ini benar. Ini merupakan argumen, ya. Ini adalah alasan yang logis terkait dengan gambaran umum masalahnya di paragraf 1 ya. Lalu ini juga penjelasan yang dikembangkan dari paragraf pertama. Nih, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, betul, agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan pemilihan kata ataupun kalimat. Nah, jadi ini ya, nih, ini dia kasih tahu penyebab utamanya. Nah, ini bukan dari dia pribadi, nah, ini dia pasti membaca atau meneliti, ya kan? Nah, kalau dia sudah dilakukan penelitian atau pengkajian, itu udah jelaslah argumen, udah jelaslah fakta, ya kan? Nih, pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, benar. Jadi itulah dia. Nih, oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemeranan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Iya, ini merupakan argumen yang bisa dibuktikan. Oke, dah ya, pahamlah anak ustazah itu tentang argumen, ya kan? Karena udah jelasnya. Argumen itu intinya, nah, biasanya itu berada setelah pendahuluan, setelah gambaran umum dari sebuah topik. Lalu si argumen tadi inilah yang menjelaskan secara rinci dari tesis yang diberikan atau pendahuluan yang diberikan. Dikembangkan lagi gimana sih rupanya ketidaksantunan berbahasa itu, dijelaskan sedetail-detailnya gitu ya. Nah, ini adalah penegasan ulang seperti ini. Ya, penegasan ulang itu selalu di akhir ya. Apalagi ada kata seharusnya. Nah, baik ya anak ustazah, udah cukup lah ya penjelasan tentang struktur. Gampangnya itu nak, tentang struktur. Banyak-banyak membaca aja, ya kan? Oke ya nak, jadi sudah selesai alhamdulillah pembelajaran kita hari ini. Kita udah belajar tentang bagian-bagian penting, kita sudah belajar tentang kalimat majemuk, bahkan kita sudah sampai ke materi struktur. Insya Allah pembelajaran bahasa Indonesia akan kita lanjutkan lagi ya di minggu depan ya. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap berdoa dan selalu jaga kesehatan, oke? Nah, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.